Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pemanfaatan penggunaan aplikasi Sinolek bagi dosen Universitas Tompot Tikalu. Yang pertama tentunya kita membuat akun Sinolek kita. Kita login ke alamat Sinolek, yakni sinolek.untika.ac.id ya, atau sinolek.untika.ac.id. Nah, setelah itu masuk ke dashboard seperti ini. Kalau bagi yang belum memiliki akun, kemudian buat akun, create akun. Nah, kita pilih akun kita sebagai apa? Sebagai dosen ya. Kemudian kita klik prodi apa kita. Nah, ketikkan nama lengkap kita. Nah, kemudian email, kita klik email, WhatsApp, dan seterusnya. NIDN ya. Jadi NIDN ini yang kemudian akan menjadikan username kita. NIDN ya. 09 NIDN kita. Dan password ya. Jadi password ini kita buat yang mudah kita ingat ya. Bisa juga NIDN atau apapun itu, yang penting mudah kita ingat ya. Karena kebetulan setelah kita isi ya kita centang, kemudian create akun. Kebetulan saya sudah memiliki akun, maka kita tinggal login saja ya. Kita login, dosen, login. Oke. Jadi yang pertama di sini ya. Oke. Di sini sudah ada tampilan dashboard pertama. Nah, bisa kita lihat bahwa mahasiswa yang mengakses materi hari ini adalah Bobby Sofian ya. Ini karena akun Bobby Sofian ini yang saya jadikan sebagai uji coba dari mahasiswa untuk mengakses LMS ya, video pembelajaran saya. Jadi dia terbaca di sini siapa-siapa yang telah mengakses materi kita pada hari ini ya. Kemudian kita pilih setting, kita klik mata kuliah. Nah, jadi ingat ya, untuk mata kuliah yang ada di sini, ini mata kuliah sifatnya umum, jumlahnya yang masuk sini semuanya umum, sehingga dari prodi lain itu juga nanti akan muncul di sini. Nah, karena kenapa seperti itu? Ternyata Pak Yanto sebagai pengembang Sinolek ini mengatakan bahwa supaya memudahkan ketika ada satu dosen itu mengajar lintas program studi atau bahkan lintas fakultas, atau bisa juga dalam satu mata kuliah diampu oleh dua dosen ya. Nah, itu sehingga nanti di sini muncul mata-mata kuliah dari mata-mata kuliah dari program studi lainnya. Kebetulan yang ada di sini hanya baru program studi pendidikan matematika. Nah, sehingga di sini mohon Bapak Ibu jangan mengedit merubah mata-mata kuliah yang telah muncul di tampilan dashboard Bapak Ibu. Hanya fokus ke mata kuliah yang Bapak Ibu ampu ya. Itu. Dengan cara kita klik menambahkan mata kuliah, kita klik new, tambah, kemudian kita pilih program studi ya. Program studi, tahun kurikulumnya, kita klik tahun kurikulumnya, tahun berapa mata kuliah itu, atau kurikulum tahun berapa yang digunakan, kode mata kuliah, kita lihat di kurikulum kode mata kuliah apa, nama mata kuliah apa, misalnya trigonometri ya. Kemudian pilih semester berapa, dan kita pilih aktif atau tidak aktif. Sebelumnya, jika mata kuliah tersebut itu satu mata kuliah ada 2 kelas, maka untuk memberikan kode bahwa ini kelas A, kelas B, itu kita berikan tanda datar pada kode mata kuliah. Karena kalau kita memberikan tanda datar, kita upload mata kuliah trigonometri, kita upload 2 kali, dan kita memberikan untuk menginformasikan bahwa ini kelas A dan kelas B, itu hanya ada pada kode mata kuliah. Kita berikan datar A atau datar B. Nah, kalau kita cuma memberikan satu kode mata kuliah, itu nanti kita menginput lagi mata kuliah tersebut untuk kelas B, itu katanya sudah sistem membaca bahwa kode mata kuliah tersebut sudah terbaca, sehingga kita memberikan kode bahwa kelas A, kelas B dengan cara datar A atau datar B, atau datar 01 atau datar 02, tergantung Bapak Ibu yang
melakukan penamaannya ya. Nah, itu. Misalnya ini datar C ya. Kemudian seandainya trigonometri ini ada 3 kelas misalnya ya. Kita klik aktif, simpan ya. Simpan. Oke. Oke. Mata kuliah. Oke, mata kuliahnya sudah muncul, yakni mata kuliah trigonometri C. Jadi sebenarnya mata kuliah saya itu hanya 2 kelas, cuma yang C ini saya jadikan sebagai contoh saja ya, contoh untuk Bapak Ibu. Oke, setelah kita menginput mata kuliah, kita pilih setting, kemudian jadwal kuliah ya. Kita pilih jadwal kuliah. Kita pilih jadwal kuliah. Oke, untuk jadwal kuliah ini, yang muncul itu hanya ada mata kuliah Bapak Ibu ya. Karena kalau Bapak Ibu yang Bapak Ibu input ya, jadi hanya muncul. Jadi mata kuliah dari dosen-dosen lain itu tidak akan muncul di sini ya. Nah, dengan cara setelah kita ingin mendapatkan jadwal, kita klik new, kita pilih mata kuliah tadi trigonometri, pilih kelas, nah, kelas C tadi, ruangan, terserah ruangan berapa. Jadi di sini saya sudah buatkan bahwa masing-masing fakultas itu terdiri dari 5 kelas ya. Oke, misalnya FKIP, nah sini FKIP, FKIP 03 lah, ini cuma contoh saja. Kemudian kita pilih hari, terserah hari apa sesuai jadwal kita ya. Jamnya jam berapa? Misalnya jam 16 misalnya. Kemudian pilih aktif atau tidak aktif. Nah, kita klik aktif ya. Kita klik simpan. Oke, kita tunggu. Oke, sudah. Jadi sudah muncul ya di sini mata kuliah kita beserta jadwalnya. Setelah itu kita klik materi ya. Kita pilih, setelah kita menginput jadwal kuliah, kita input lagi materi ya. Kita input materi. Oke. Kita klik materi, maka muncul ya. Di sini adalah mata kuliah kita yang telah kita buat jadwalnya ya. Nah, ini kebetulan kelas A dan kelas B, dan C ini hanya untuk uji coba saja ya. Nah, caranya bagaimana kita menambahkan per pertemuan. Jadi di sistem ini sudah sampai dengan 16 pertemuan ya. Sudah sampai 16 pertemuan, kita klik pertemuan pertama. Jadi sebelumnya begini, untuk LMS ini sebenarnya kita gunakan secara fleksibel ya. Tidak mesti kita mengisi 16 pertemuan, atau lebih bagusnya memang kita isi setiap pertemuannya ada video pembelajaran. Tapi ketika Bapak Ibu belum bisa menyiapkan sejumlah 16 pertemuan, isikan saja berapa pertemuan yang ada video pembelajarannya ya. Karena LMS ini istilahnya kita gunakan sebagai peran pengganti kita ya. Peran pengganti kita suatu waktu kita ada halangan ya. Kita ada halangan, maka kita memberikan perintah kepada mahasiswa untuk mengakses LMS Sinole. Misalnya saya tidak bisa hadir, silakan mengakses pertemuan ke-6 menggunakan menggunakan LMS Sinole. Maka mahasiswa ketika login dia langsung masuk kepada pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 dia saksikan videonya. Oke. Itu. Jadi fleksibel penggunaannya ini ya. Nah, tapi bagusnya kita sebagai dosen ke depan, karena ini sudah ada Sinole, kita menyiapkan saja kurang lebih 14 pertemuan ya. Karena 2 pertemuan anggaplah mid atau ujian semester. 14 pertemuan berarti 14 video pembelajaran ya. Sehingga suatu saat pertemuan ketiga kita tidak bisa hadir, maka kita tinggal memberikan mahasiswa untuk akses LMS. Dengan kata lain bahwa tidak ada lagi mahasiswa itu yang tidak kuliah. Dengan adanya LMS ini semuanya bisa kuliah, baik online maupun tatap muka. Ini hanya sebagai backup kita untuk mahasiswa itu tidak terlalaikan tidak kuliah. Nah, itu. Oke, kita
klik pertemuan pertama. Nah, di sini ada uraian materi, ini penjelasan atau pengantar kita, bisa kita klik sini. Nah, oke, ini link dokumen. Link dokumen ini bisa ya RPS atau bahan ajar atau modul kita yang kita kopikan linknya. Tentunya kita sebelumnya kita Google Drive-kan RPS kita atau bahan ajar kita, kemudian kita kopikan sini. Kalau ada kita memberikan link tugas ya silakan kita berikan link tugasnya dengan cara Google Drive juga. Kemudian kita memberikan kode link YouTube. Nah, ini untuk kode link YouTube-nya hanya kita kopikan di setelah sama dengan ya. Seperti apa? Kita lihat ya. Saya kasih contoh. Nah, ini video pembelajaran saya yang sudah pernah saya buat sudah beberapa tahun lalu. Yang kita akan kopikan adalah link yang di atas ini, URL ini. Nah, kita klik URL ini. Setelah sama dengan ya. Kita klik setelah, ingat kita klik setelah sama dengan ini. Nah, ini yang kita copy ya. Ini yang kita copy. Kita copy setelah sama dengan, kemudian kita balik lagi, kita kopikan ke sini ya. Nah, tempel. Oke, kita klik aktif, kemudian simpan. Nah, ini. Ketika sudah berwarna hijau, berarti pertemuan tersebut telah terisi. Entah itu dokumennya, entah itu link tugasnya, atau video pembelajarannya ya. Itu. Setelah seperti ini, maka kita sudah bisa mempersilahkan mahasiswa untuk mengakses LMS kita. Jadi setelah itu kita cek kembali. Nah, di sini ada menu periksa, ada tugas dan kehadiran. Kalau tugas ini, kita lihat di pertemuan berapa yang ada tugasnya, kita cek. Nah, kalau ini hijau karena di sini ada materi ya. Pertemuan pertama ini ada materi. Kemudian nanti sini list penilaian tugas. Kita memberikan tugas kita, muncul nanti mahasiswa yang mengerjakan tugas ya. Nah itu. Kemudian di menunya ini kehadiran. Nah ingat, Bapak Ibu di sini di kehadiran sini saya kasih contoh yang kelas B tadi ya, yang kelas B. Nah ini di kelas B ini mahasiswa atas nama Bobby Sofian yang saya ambil contoh akunnya. Ini telah menyelesaikan video pembelajaran atau telah melaksanakan pertemuan pertama sampai tuntas ya, sampai tuntas. Jadi mereka tidak bisa menonton video pembelajaran kita itu dipercepat atau di skip. Nanti sistem membaca bahwa dia tidak menyelesaikan pertemuan pertama. Nah, seperti apa kita lihat ya. Saya coba login menggunakan akun si Bobby Sofian Marso ini ya. Dia akan tercentang dengan sendirinya ketika tadi saya sudah melakukan uji coba membuka akun Bobby Sofian, kemudian menonton sampai habis video pembelajaran saya ya. Oke, ini kelas B, ini kelas A, dan ini kelas ini kelas apa? Yang kelas C tadi yang saya baru tambahkan ya. Saya baru tambahkan. Baiknya begini, kalau kita menamakan mata kuliah kelas A, kelas B, sini kan sama ya. Baiknya kita tambahkan juga selain kode mata kuliahnya 01, 02, 03, kita juga tambahkan misalnya trigonometri datar 1, trigonometri datar 2, trigonometri datar 3 misalnya, supaya kita membedakan, atau trigonometri datar A, datar B, datar C untuk membedakan kelas A, kelas B, kelas C ya. Gitu ya. Oke, jadi di kelas C tadi yang saya baru tambahkan, yang mata kuliah ketiga, mata kuliah yang kelas ketiga, ini belum ada mahasiswa yang mengakses materi saya dengan tuntas. Tapi yang kelas B sudah, karena tadi saya sudah melakukan uji coba. Sekarang saya coba masuk menggunakan akun mahasiswa. Oke, ini akun mahasiswa. Jadi mereka sebelum menonton, sebelum mengakses LMS, mereka nanti juga saya akan memberikan tutorial juga kepada mahasiswa ya, supaya menggunakan aplikasi ini. Mereka klik jadwal kuliah, mereka memilih mata-mata kuliah yang tersajikan pada semester genap ini. Jadi tinggal dia pilih. Misalnya tadi ada 2 kelas yang dia pilih. Sebenarnya satu saja ya. Ini kan cuma contoh uji coba.
trigonometri, ya. Misalnya dia memilih di kelas mana saja dengan cara dia klik pilih ya. Nah, ini berarti kalau dia sudah pilih dua, berarti ada dua, trigonometri kelas B dan kelas A. Nah, maka di sini di materi hanya muncul dua kelas. Nah, ini kelas B dan kelas A. Tadi kalau dia klik jadwal, kemudian dia pilih kelas yang kelas ketiga. Ini kan hanya contoh saja ya. Nah, sehingga di sini dia akan tersajikan mata-mata kuliah yang telah dia pilih ya. Mata-mata kuliah yang telah dia pilih. Nah, ini. Oke, kemudian dia buka mata kuliah yang barusan saya input tadi, yang C. Nah, ini. Karena mata kuliah tersebut baru pertemuan pertama yang diinput, maka yang hanya tersajikan pada tampilan mahasiswa hanya pertemuan yang telah kita upload dengan lengkap. Jadi yang saya katakan tadi, kita bisa gunakan LMS ini secara fleksibel, situasional dan kondisional. Misalnya saya hanya menggunakan LMS ini ya di pertemuan tertentu saja, bisa ya. Saya menggunakan LMS ini di setiap pertemuan, bisa juga ya. Gitu. Yang penting kita manfaatkan LMS ini sebagai pengoptimalan pembelajaran daring kita ya, pembelajaran di Universitas Kompetitif Kaliuruk ini. Nah, pertemuan pertama ini, di sini dia harus menyaksikan video ini sampai habis ya. Kalau durasi video tersebut ada 30 menit, maka dia harus nonton 30 menit, tidak bisa dia skip. Nah, setelah dia nonton sampai habis, kemudian dia klik saya sudah memahami dan lanjut. Setelah saya sudah memahami dan lanjut, maka dengan sendirinya nanti di kehadiran dia akan tercentang hijau seperti ini. Nah, dia akan tercentang hijau. Jadi misalnya dia sudah simpan dan dia katakan dia sudah simpan, kemudian tidak klik hijau, kemudian dia bertanya kepada kita, Pak Ibu, saya sudah menonton, tapi kenapa tidak diabsensi, saya tidak terabsen di sini. Nah, berarti kita bisa pastikan yang bersangkutan tidak menonton sampai habis atau dia percepat videonya ya, gitu. Jadi nanti saya juga sampaikan kepada mahasiswa pada saat di tutorialnya bahwa menonton video tersebut sampai habis ya. Gitu. Sudah tercentang. Jadi ini bisa kita lihat pertemuan pertama telah tercentang ya. Bisa dia juga cetak. Ini juga menu absensi ini juga bisa kita cetak ya. Ini kalau di menu absensi, di sini dia bisa melihat rekapitulasi absensi learning-nya dia sebagai pegangannya dia bahwa saya sudah melakukan mengakses LMS ini sekian pertemuan ya. Gitu. Kalau di menu dosen itu saya buka ya. Kalau di menu dosen kita ya, kita lihat di sini ada tugas mahasiswa. Tugas mahasiswa ini nanti akan muncul ketika kita sudah ada tugas yang kita upload dan ada mahasiswa yang mengerjakannya ya. Tadi kan baru saya kasih contoh yang berkaitan dengan kehadirannya. Nah, di kelas yang trigonometri kelas B tadi ya. Nah, ini. Oke, ini atas nama Bobby Sofian sudah mengakses video pertama saya, pembelajaran saya, maka sudah tercentang. Nah, ini bisa kita cetak. Nah, kita bisa cetak. Nah, ini. Kita bisa cetak. Nah, di sini ada rekap absensi learning kita ya. Nah, ini. Oke, ini tampilannya. Ini bisa digantikan foto. Ini foto si pengembangnya Pak Yanto Naim, pengembang aplikasi sendiri. Jadi Bapak Ibu kurang lebih seperti itu tutorial ini. Jadi yang pertama kita membuat akun, kemudian kita menginput jadwal mata kuliah yang kita ampuh. Setelah itu kita klik jadwal kuliah kita tambahkan. Jadi yang hanya muncul itu jadwal mata kuliah yang telah kita tambahkan di sini ya. Kemudian kita klik materi ini yang kemudian kita mengupload video pembelajaran kita ya. Kita mengupload linknya seperti yang saya contohkan tadi. Caranya kita hanya kopikan saja yang di belakang belakang sama dengan ya, di akhir belakang sama dengan ini yang kita kopikan ya. Gitu.
Kemudian setelah kita kopikan, kita simpan, nanti mereka bisa mengakses video pembelajaran tersebut. Kemudian kita bisa melihat kehadiran siapa-siapa mahasiswa yang telah mengakses video pembelajaran kita, pertemuan kita sampai tuntas, sampai habis. Ini akan sudah terekam di sini ya. Oke, begitu saja Bapak Ibu. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Seandainya ada ingin ditanyakan, langsung WA saja saya ya. Tahu nomor saya kan Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.